Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Polo-polo, ini tanggal 2 Oktober 11.59. Jadi 1 menit lagi bakal jadi tanggal 3 Oktober alias 1 hari sebelum tanggal posting. Ini aku baru rekaman ya, karena ada rekaman sama TV. Wah, jujur ini jadwalku sekarang sangat wah, gila banget. Tapi karena aku memang dikenalnya dari YouTube, kayak aku nggak bisa gitu loh melepaskan kayak rutinitas untuk mengupload YouTube. Nah, di video kali ini, meskipun di tengah kesibukan ini aku membawakan satu konten yang menarik banget. Kasus ini tidak mendapatkan banyak perhatian karena pada masa itu cukup banyak pelaku kejahatan yang memperkosa anak kecil, dan salah satu pelaku kejahatan yang paling terkenal ataupun mendapatkan banyak perhatian adalah Cho Do-sun. Kasus ini udah pernah tak bahas karena dia itu bukan cuma masalah memperkosa anak kecil, tapi dia juga melakukan kekerasan yang sangat keji dan bahkan susah banget untuk dijelaskan dalam video. Dibandingkan Cho Do-sun, memang orang ini tidak melakukan kekerasan sekeras Cho Do-sun, tetapi orang ini ataupun orang yang mau tak kenalkan di video kali ini memperkosa cukup banyak anak perempuan. Sekali lagi aku bilang anak perempuan alias perempuan yang masih di bawah umur. Langsung kita mulai. Sebelum memulai video kali ini, tak bacakan profil ataupun biodata dari pelaku kejahatan kali ini. Nama orang ini adalah Kim Geun-sik. Dia kelahiran tanggal 20 Juli tahun 1968 alias tahun ini usia 53 tahun. Dia pernah melakukan kejahatan sebanyak 19 kali. Tapi kejahatan yang bakal tak bahas kali ini adalah kejahatan kriminal seksual yang dilakukan sebanyak 11 kali, dan di luar itu dia pernah melakukan 8 tindak kriminal lain. Orang ini pernah ditahan untuk masuk penjara di tahun 2000 dan juga di tahun 2006. Di luar itu, orang itu diperkirakan bebas pada tahun 2021, tepatnya bulan September. Apakah sudah bebas dan sekarang dia di mana? Bakal tak jelaskan di akhir video ataupun di bagian yang nantinya nyambung. Jadi mohon tunggu sebentar. Hal yang penting, orang ini tingginya 168 cm dan juga memiliki tato naga di gegernya ataupun di punggungnya. Yang paling penting, orang ini memiliki sebuah kompleks pada dirinya. Dia ini tidak bisa melakukan hubungan seks dengan perempuan dewasa, dan diakibatkan itu dia mencoba melakukan hubungan ini dengan anak di bawah umur ya, sehingga dia terus kayak meluapkan hawa nafsunya pada anak kecil. Jadi memang dia cuman memperkosa. Kalau dibanding Cho Do-sun itu jauh di bawah, karena Cho Do-sun itu gak cuma memperkosa tapi benar-benar merusak tubuh dari anak kecil. Dia ini memperkosa bukan berarti ini ringan ataupun masih bisa diampuni, bukan. Tapi jumlah korbannya itu bukan main, ada 11 orang. Dan di video kali ini tak jelaskan 11 kasusnya kayak apa aja. Sebenarnya di tahun 2000 dia ini memperkosa satu anak perempuan, lebih tepatnya siswi. Dan diakibatkan kejadian itu dia dipenjara selama 5,5 tahun, 5 tahun 6 bulan, dan akhirnya dibebaskan pada tahun 2006, lebih tepatnya pada tanggal 8 Mei, yaitu hari ulang tahunku. Anehnya kok pada hari ulang tahunku gitu. Nah, setelah dia bebas dari penjara pada tanggal 8 Mei, hanya dalam waktu 16 hari bayangkan, dia mengulangi ulah yang dia lakukan 5,5 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 24 Mei dia memulai aksinya lagi. Sehingga tadi tahun 2000 udah memperkosa, ini kasus keduanya. Kejadian ini terjadi di kota Incheon pukul 7.55 pagi. Pada waktu itu ada anak perempuan berusia 9 tahun yang masih SD, bisa dibilang SD kelas 2 ya. Dia itu lagi jalan ke sekolah. Kim Geun-sik mendatangi anak ini, bilang, "Dek, Om lagi bawa barang berat. Kamu kan anak baik, Dek. Bisa nggak bantuin Om bawakan barang ini keluar dari mobil? Berat ya Om, nggak kuat. Kamu kan orang baik, mau nggak bantuin Om?" Ini merupakan salah satu cara yang sangat umum digunakan oleh penjahat, khususnya yang menargetkan anak kecil. Biasanya mereka itu meminta tolong kepada anak kecil karena anak kecil mayoritas adalah anak baik dan diajari untuk menjadi orang yang baik. Sehingga ketika diminta tolong, mereka akan kecenderungan menjawab ya.
Tapi ini sangat perlu dididik ya. Anak-anak zaman sekarang perlu dididik dan mereka perlu tahu bahwa anak kecil itu tidak bisa membantu orang dewasa. Yang bisa itu orang dewasa membantu anak kecil ataupun orang dewasa membantu orang dewasa. Sehingga kalau ada anak kecil diminta tolong seperti ini, khususnya anak SD, seharusnya dia memanggil orang dewasa yang ada di sekitarnya untuk menolong orang dewasa lain. Tetapi anak perempuan berusia 9 tahun ini saking polosnya mengiyakan untuk membantu Kim Geun-sik. Anak kecilnya tanya, "Om, barangnya di mana?" "Oh, itu di dalam mobil, Om. Yuk ke dalam mobil." Itu mobil yang digunakan oleh Kim Geun-sik pada waktu itu adalah mobil dari Kia berjenis Carnival. Lebih tepatnya kayak mobil apa ya? Lebih mungkin cukup mirip sama mobil kayak Innova, mobil yang cukup besar dan bisa menampung banyak orang. Nah, seketika anaknya masuk ke dalam mobil itu, Kim Geun-sik langsung melakukan kekerasan dan juga mulai memerkosa anak itu. Dan uniknya lagi, ini orang setelah melakukan kejahatan, dia ini memiliki kebiasaan untuk mengembalikan ataupun mengantarkan kembali di mana dia menemukan anak itu. Jadi ketemu anaknya, diminta bantu ke suatu tempat, dan suatu tempatnya ini di dalam mobil lebih tepatnya. Setelah diperkosa dalam mobil, anaknya ini diantar lagi ke tempat dia berasal. Tidak lama setelah itu, sekitar 10 hari, pada tanggal 4 Juni 2006, dia melakukan aksi berikutnya tetap di Kota Incheon tapi lebih pagi, pukul 6.30 pagi. Kali ini anaknya berusia 13 tahun, masih SD kelas 6, dan lagi-lagi dia diminta bantu untuk mengangkat barang dari mobil dan diperkosa di dalam mobil itu. 4 hari setelah itu, masih di Incheon, kali ini sore hari pukul 4.40. Anak berusia 10 tahun, SD kelas 3, diajak ke mobil dan menjadi korban lagi. 12 hari setelah itu, dia melakukan kejahatan yang sama kepada anak perempuan berusia 13 tahun, tapi kali ini waktu kejadiannya adalah jam 8.50 malam. Dan 2 minggu setelah itu, pada tanggal 3 Juli 2006, kali ini dia memperkosa di malam hari jam 12 malam. Dan korbannya adalah perempuan berusia 17 tahun. Anak SMA kelas 1 yang lagi pulang setelah belajar dari perpustakaan. Dia tangkap dan dia perkosa di dalam mobilnya. 15 hari setelah itu, dia berpindah ke kota lain, namanya kota Paju. Bisa dibilang tidak terlalu jauh, memang luar kota, tapi tidak terlalu jauh dari kota Incheon. Dan ini merupakan kasus pertama dari Kim Geun-sik untuk memperkosa anak perempuan di luar kota Incheon. Jadi sebelumnya semua kejadian ini di kota Incheon, tapi ini pertama kalinya dia melakukan aksi di luar kota Incheon. Setelah itu, tanggal 3 Agustus, dia memperkosa lagi anak perempuan berusia 12 tahun yang lagi jalan di depan gereja. Tapi kali ini dia kembali lagi di kampung halamannya ataupun di daerah yang dia sering tinggali. Tapi kali ini dia melakukan aksinya lagi-lagi di Incheon. Dan 5 hari setelah itu, dia melakukan aksi berikutnya di kota lain, yaitu kota Siheung, yang bisa dibilang juga nggak terlalu jauh dari Incheon. Untuk korbannya, laki-laki SD kelas 5 berusia 12 tahun. Dan pada tanggal 10 Agustus, dia melakukan aksi terakhirnya di kota Incheon. Dia mendekati anak SD kelas 6 bilang, "Dek, Om kunci mobilnya hilang, Dek. Bisa bantu cari nggak, Dek?" "Waduh, Om butuh kunci mobil ini." Dan ketika anaknya ini membantu, laki-laki, anak yang memiliki motif baik, diberi kejahatan ataupun dibalas dengan kejahatan. Dan 1 bulan setelah itu, pada tanggal 11 September, dia melakukan aksi terakhirnya di kota Goyang di siang hari pukul 2 siang gitu, dan lagi-lagi korbannya adalah anak SD. Dan mungkin di antara followers setelah mendengarkan semua aksinya ini ada yang mikir, "Mas Hansol, kok setelah 10 Agustus kok lompat ke Septembernya lumayan jauh, kenapa Mas Hansol? Padahal sebelumnya itu jangka 4 hari, 2 minggu, 4 hari, singkat-singkat, ataupun 5 hari. Lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus, dia ini mengambil paspor adiknya, berpura-pura menjadi adiknya, dan pergi ke Filipina untuk
memulai hidup yang baru. Tapi setelah sampai di sana dia nggak punya keahlian, keterampilan ataupun bisnis, jadi kehabisan uang dan akhirnya kembali lagi ke Korea pada tanggal 9 September dan melakukan kejahatan lagi 2 hari setelah masuk Korea, yaitu pada tanggal 11 September. Polisi waktu itu mengejar Kim Geun-sik mati-matian. Pertama-tama, Kim Geun-sik ini melakukan semua kejahatannya menggunakan sebuah mobil. Akhirnya, mobil ini di-track dan mobil Kia Carnival itu ternyata setiap tahun memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Kayak lampu remnya tahun 2007 itu misalnya lurus, 2018 itu misalnya lurus agak turun, 2019 mungkin agak naik kayak gini. Sehingga pertama kalinya polisi menemukan video ataupun foto dari mobilnya ini, langsung pergi ke pihak Kia menanyakan berapa banyak orang yang membeli tipe mobil ini dengan warna ini. Setelah ditanya ke pihak Carnival, setelah itu dipersempit dan sisa sekitar kayak 200 orang gitu. Polisi mendatangi ke setiap rumah dan tanya, "Oh, Anda kemana alibinya?" gitu. Dan tanya nggak nemu-nemu hingga satu mobil yang terakhir. Jujur polisi waktu itu katanya udah putus harapan, nggak mungkin lah ya mobil yang kita cari itu sisa di terakhir. Tapi ternyata betul, pemilik terakhir dia bilang bahwa dia sudah jual mobilnya ke orang lain. Namun tidak ditukar nama alias kayak dibuang dan dijual belikan secara ilegal. Pembelinya ini menjual lagi kepada orang lain tanpa menukarkan atau membalikkan nama. Habis gitu dijual lagi ke orang lain dan orang ini yang ternyata meminjamkan ke Kim Geun-sik. Mengetahui itu, polisi langsung mengetrack Kim Geun-sik dan ternyata dia pernah ada rekor ke luar negeri tapi untungnya udah balik. Dan karena polisi khawatir bisa jadi bakal lebih banyak lagi korban yang muncul karena orang ini bakal terus beraksi, akhirnya pada tanggal 18 September, muka orang ini dibuka. Blap. Siapapun yang kenal, mohon laporkan ke polisi. Orang ini tidak begitu saja menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia telepon ke salah satu teman dekatnya dan teman dekatnya ini bilang, "Kamu sebaiknya menyerahkan diri deh." Dan orang itu bilang, Kim Geun-sik ini bilang, "Untuk terakhir kalinya bisa nggak kita ketemuan di mana?" Tapi untungnya temannya ini memiliki hati nurani dan melaporkan polisi sehingga polisi berhasil menangkap Kim Geun-sik dan dimasukkan penjara. Padahal tadi aku udah bilang orang ini seharusnya bebas dari penjara pada tahun 2021, tepatnya bulan September. Kalau September, udah lewat dong, kan Oktober. Ya, tapi bisa dibilang untung, bisa dibilang sedikit tidak bagus. Selama di penjara pada tahun 2013 dan juga di tahun 2014, dia ini memukuli sesama mereka yang ada di dalam penjara. Di 2013 dia mukul orang, 2014 dia mukul orang. Dan di 2013 karena mukul orang, masa penjaranya ditambah 4 bulan. Di tahun 2014 dia mukul orang, masa penjaranya ditambah 8 bulan. Sehingga dia ini bakal dibebaskan dari penjara pada tahun 2022 pada bulan September. Dan melalui kasus ini, itu membuat aku sedikit berpikir kayak gini. Mungkin ada orang bilang, "Mas, bikin konten detektif Reomit kan bikin orang-orang malah jadi psikopat atau gimana." Tapi di satu sisi, ini merupakan konten yang bikin kita lebih sadar apa yang terjadi kalau kita itu mau berhati-hati dan antisipasi. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak antisipasi. Dan kalau kita semua itu bisa memberi perhatian kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita dan melindungi korbannya, kemungkinan besar meskipun kita tidak bisa membersihkan hati yang terluka, paling tidak kita bisa meringankan kesedihan yang dialami oleh korban dan juga menambahkan beban, stres, ataupun rasa bersalah kepada pelaku ketika lebih banyak orang ikutan memberi suara dan juga peduli. Polo-polo, bukannya aku berharap aku bisa terus membuat konten kayak gini, tapi aku berharap kita semua terus bisa peduli dengan sekitar kita. Dan kalau ada kejadian yang terjadi di sekitar kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan juga terus berusaha untuk melindungi orang-orang di sekitar kita agar tidak mengalami kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video